Saya mulai saudara jamaah yang namanya alam kubur. Alam kubur ini kalau menurut Utsman radhiyallahu an, dibuka di Kitabul Ahkam, karena Utsman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah faqilalah tudhkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu ashadda. Halo, salam memperhatikan semua nggih. Utsman bin Affan saudara jamaah kalau lewat kubur berhenti di kuburan itu Utsman tuh menangis sampai jenggotnya ini basah. Mau sendiri jenggotnya orang Arab tuh saudara jamaah itu sampai kalau diperes gini airnya itu keluar mengguguk. Terus para sahabat tuh tanya, Utsman, kamu itu kalau disebut surga neraka nggak nangis, tapi kok ngelihat kuburan kok nangis, kenapa? Dia bilang gini, saya pernah mendengar kekasih saya Nabi Muhammad SAW kayak pesan khusus ya, kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Kalau di kuburan itu selamat, setelahnya akan lebih mudah sampai masuk surga. Tapi kalau dikubur itu tidak selamat saudara jamaah, naudzubillah min dzalik. Di berikutnya makin susah, akhirnya masuk neraka. Jadi kuburan itu saudara jamaah ya, kalau sampean masih hidup begini, bayanginnya susah. Ada jamaah yang pernah di Malaysia, ada ya? Saya punya adik ipar namanya Muhammad Effendi. Muhammad Effendi itu menikah dengan adik saya yang ke-6, maksudnya ke-5 hidup ya, ke-6. Munawwiratul Khair. Itu asalnya dari Terengganu. Waktu di Amerika itu dia cerita ke saya. Di Malaysia itu, ini untuk ngerasain gimana dikubur ya. Di Malaysia itu ada sekolah agama dia bilang, sekolah agama. Kayak madrasah gitu. Itu kalau ada anaknya yang bandel, kalau ada anak murid yang bandel saudara jamaah, itu dihukum ruwat. Dihukum ruwat itu dimandiin kayak mayit itu. Dimandiin masih hidup padahal. Dibungkus kain kafan, ditaruh di keranda, terus ditutupin, dibawa kubur sambil la ilaha illallah. Terus dikubur betul saudara, tapi enggak jadi dimasukin di liang itu, dikasih papan, tapi enggak dikasih tanah. Itu biasanya saudara jamaah 2 jam langsung 2 jam tok itu saudara jamaah. Keluar langsung waras ya, ibadah tertib. Soalnya dia ngerasa waktu saman bayangin kalau sekarang coba ditusi Pak Fitri apa Pak misale Rasulullah ditusi dibungkus wah sana kan kita bayangin lah. Kalau saya sendiri sekarang nih ya, saya ini sudah hampir 50 saudara jamaah kesini, tapi kesini hampir 17 saudara. Itu saya itu yang saya takutin itu bukan takut ya sebenarnya ya, saya ini wis nyedeki kubur Masya Allah. Kalau jatahnya Nabi kan 60 saudara, bilangnya Nabi kan 60 sampai 70. Seandainya saya ini 60 saudara jamaah, tinggal mungkin 12-13 hari raya saudara. Mek karek 13 riyoyo Rasulullah. 13 riyoyo iku dhewe lho Rasulullah. Lah nek wis 55 kira-kira karek 5 riyoyo Rasulullah. Lah nek wis widak wis karek ngenteni riyoyo kapan iki Rasulullah menangi moga. Nah ini saudara, kalau nasihat ini saja jamaah ya. Terus orang yang sudah mati, anak tadi yang dihukum ruwat itu ya, cuman 2 jam aja dia langsung bisa sadar. Sekarang teman-teman kita muhajir, teman-teman kita ansor, jamaah-jamaah kita yang sudah dikubur,
Katakan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tahun 60 sekarang sudah 50 tahun. Saumpama dikubur tahun 62 sekarang sudah 50 tahun. Di kuburan. Mohon maaf saudara jamaah ya, kalau kita dikubur selamat. Nabi bilang 6 solikan kan na'matil arush. Tapi kalau enggak selamat, na'udzubillah min dzalik saudara jamaah, kalau ada punya masalah, misalnya enggak menjaga najis, misalnya suka adu domba, buminya menghimpit, dikasih hawa dari neraka, dikasih alas dari neraka, enggak usah nunggu 50 tahun saudara jamaah. Mungkin pagi dikeluarin sore sudah kapok encit saudara. Sekarang sampean semua ya, alam kubur itu ada dan sudah ada siksanya. Ini penting ya. Sebab banyak orang tanya, kok di kubur itu disiksa, kan belum dihisab. Ngerti gak maksud saya jamaah? Di kubur kok disiksa? Kan belum dihisab. Apa ada? Ya ada, Nabi karena bilang ta'awadhu min adzabil qabr. Mintalah kamu perlindungan dari siksa kubur. Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tsami wal mahram, dan lain-lain hadisnya. Ini maksud saya saudara jamaah, kita semua akan datang di kubur. Dan menurut Qur'annya, menurut hadisnya, kuburan itu eksis, ada, dan ada siksa. Di hadisnya itu ratusan hadis menerangkan tentang siksa kubur dan selamat di kubur. Ratusan yang saya tahu ya, bukan mungkin ribuan hadis tapi saya belum tahu, tapi yang jelas ratusan hadis tentang siksa kubur. Nah, apa yang perlu kita sikapi saudara jamaah? Apa yang perlu kita sikapi? Jauhilah hal-hal yang menyebabkan siksa kubur. Pertama apa? Jagalah najis. Menjaga najis ya. Jangan sembarangan dengan najis. Yang kedua apa? Jangan ngadu domba. Apa sih ngadu domba itu? Tumbak cucuan. Bahasa Melayunya itu batu api. Karena istri saya orang Singapura saudara. Katanya apa yang itu loh, yang orang orang ngomong gini dibawa ke sini, akhirnya orang ini bertengkar. Oh itu batu api bang. Lah, terus lihat di Kitabul Janaiz saudara jamaah ya. Salah satu penyebab siksa kubur itu orang yang siang harinya itu kerja terus, malam harinya itu tidur. Tidak pernah ada waktu untuk zikir kepada Allah, membaca Quran. Tidak pernah ada waktu, cuman segitu, kerja, tidur, kerja, tidur. Sampai Nabi itu tanya ya, siksanya itu gini. Ada orang laki-laki bawa batu, terus ada orang laki-laki di bawahnya itu tidur di atas batu gini. Nah, yang laki bawa batu itu berdiri di atas kepala itu, batunya dijatuhkan di kepala itu, titis-titisan itu loh. Titis-titisan, kalau nekeran kalah kecil dulu kan di gender itu saudara ya. Ini pakai batu saudara, kepalanya pior pecah itu, batunya ngelundung, ya cuek aja, nggak ada ekspresi. Diambil batunya. Ya orang yang kepalanya pecah itu, waktu pior itu nangis-nangis terus, kepalanya utuh lagi. Dia nggak mau naruh kepalanya itu, tapi jalan sendiri ke situ. Orang ini datang lagi pior. Jamaah ya, sampean nggak usah pakai batu ya. Kalau hukumannya orang-orang intelijen itu ya, hukumannya itu biasanya ditaliin gini atau ditaliin gini, duduk ini terus dikasih tetes air itu loh. Satu tetes itu saudara, kalau sudah sampai berapa ratus itu rasanya kayak tung itu, yang cerita tentara-tentara yang cerita ke saya. Tetesan air satu loh, tung itu wis. Kalau nggak ngaku ya tetesan tung itu rasanya kayak pong. Apalagi orang yang nah itu orang itu siangnya tidur, siangnya kerja terus, malamnya tidur. Saya nasihatkan jamaah-jamaah di sini ya, yang mendengar, orang Ansor, orang Muhajir, semuanya, orang yang bukan Ansor Muhajir, pendatang, sempatkan waktu
dalam sehari semalam untuk membaca Quran. Penting. Saya berijtihad, ya, saya berijtihad untuk saya dan keluarga saya. Tidak bisa diterapkan ke orang lain, ya. Saya berijtihad untuk istri, anak-anak saya, sehari semalam selain sambung, selain ngaji itu harus membaca Quran minimum setengah jam. Bukan 3 ayat. Minimum berapa saja jamaah? Setengah jam. Boleh kerjakan pagi, boleh kerjakan siang, boleh kerjakan sore. Tapi biasa seringnya duduk habis maghrib baca Quran bersama setengah jam. Saya tidak menunjuk 2 ayat 1 surat, setengah jam pokoknya. Kamu mau ulang-ulang 1 surat boleh, kamu mau baca banyak boleh, 1 halaman kamu ulang-ulang sampai setengah jam boleh. Yang penting setengah jam. Dan itu saja jamaah membawa hidup ini ringan. Soalnya apa? Kita mulai hidup itu dengan badan kita disertai Quran. Nah itu. Lah, sejamaah ya di sini ya saya melihat, nggak tahu ya, orang Gading itu kok semua sibuk saudara. Sing nganggur ya sibuk ndomblong, wasit TV, maca koran, rono rene, bal-balan, itu yang nganggur. Ya tapi sibuk. Ya atau yang kerja itu sibuk sawah, makani wedhus, ngopo, sing bau warang Rasulullah. Sing goreng ya serang Rasulullah. Radio, TV, Masya Allah saudara. Kapan ibadahnya? Sholat telat. Nun sewu lur nggih. Sholat telat. Mustine nek wong Gading Kidul niki sholat kabeh nang masjid, insyaallah bek masjid niki Rasulullah. Tapi yo kan sholat kadang pirang baris, prihatin kok. Wong-wong kerjane apa to? Apa ya dadi direktur, apa ya penting. Terus nek nang masjid terus perusahaane bangkrut apa yang ngono kok lho. Apa semua sholat di rumah? Lah masjid sakmene gedene gawe apa Rasulullah? Nggih. Sambung yang ngono mek titik-titik, Masya Allah. Zaman nanti belum saya terangin sambung saudara jamaah. Jadi alam kubur ini saudara penting sekali. Jaga najis, jangan mengadu domba, jangan bertengkar, jangan pendendam, jangan ngerasani, ya. Jangan ngerasani itu di kubur itu juga siksa saudara. Suka ngerasani, niti-niti orang aja, wala tajassasu wala yaktaba'dukum ba'do. Jangan meneliti kesalahan orang, telitilah dirimu sendiri. Nggih. Ten Gading niki sangat masyarakatnya itu sangat heterogen. Ada grup guru, ada grup guru pondok, ada grup pengurus, ada muhajir, ada ansor, ada in between muhajir and ansor. Apa iki? Ya gak muhajir, ya gak ansor lur. Lah awakmu apa? Pokoke kula jamaah biasa. Yo, lur gitu. Oleh lur, halal nggih. Halal. Sing penting jamaah. Gitu. Ada grup yang oleh Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan diomongo. Grup sing gak ono rene Rasulullah. Wong Gading Kidul tapi gak tahu sambung do Gading Kidul, omahe nang Meladen Sawah tapi gak tahu sambung nang Meladen Sawah. Sambungmu nang ndi? Pokoke kula sambung sak karep kula nggih mriku nggih mriki. Jamaah, alam kubur adalah alam yang pasti akan kita lalui. Kalau mohon maaf ini ya, orang-orang yang hidup zaman Nabi yang enggak jamaah atau jamaah tapi yang melanggaran sudah dikubur 14 abad. Kalau disiksa bagaimana siksaan 14 abad itu saudara? Kalau yang baik nanti hari kiamat itu ya wah bangun rek kayak pengantin baru ketiduran. Soalnya pengantin baru itu nggak tidur saudara, ya toh? Kalau pengantin baru tidur itu jenenge Joko bodoh, lho. Manten nyorok turu, lho. Atau kayak orang ini, wah ini tidur bersama dengan cewek ini misalnya. Kalau tidur bersama tidak apa-apa, sing bahaya melek iku saudara. Kayaknya sing guyu balas. Apa gak ero, lho. Gak jalung guyu, gak apa-apa. Tapi kalau yang nggak selamat saudara jamaah, ada hadis itu menerangkan orang yang dikubur yang nggak selamat itu alasnya dari api neraka. Alasnya itu diambilkan dari api neraka. Hawanya disambungkan dengan hawa neraka. Terus
Buminya menyempit, tidak mau ditempati orang itu. Sampai Nabi bilang tulangnya itu sampai begini. Tulang rusuknya itu seperti jari-jarinya Nabi begini. Kalau begitu bagaimana? Nggak usah tahun-tahun saudara, sehari aja orang itu udah kapok. Ini bertahun-tahun. Oke, hentikan ya, laki perempuan adu domba. Terus jamaah-jamaah kalau dilapori orang, diwaduli tentang siapa saja, Mas Amir, ini pengurus ini itu begini. Oh, Pak Fulan, pengurus ini begini, Pak Guru itu begini, orang Ansor itu begini, orang Muhajir begini. Saudara jamaah, kalau ada begitu, pasang itu apa namanya, earplug, apa earplug itu, tutup telinga, diplakno wis. Ya nduk kuno tapi gak ngrungokno Rasulullah. Soalnya apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Orang iman, kalau datang ke kamu orang yang membawa kabar buruk, fasikun binaba'in, orang tak tahu cerita, Mas Amir, Pak Jakpar tuh gini misalnya. Saya jamaah, kalau orang itu mungkin lihat saya ya dengerin gini, tapi saya nggak denger sama sekali. Saumpama itu penting, saya anggap penting, ya saya datang ke Pak Jakpar. Tapi kalau saya anggap cuman alah omongane wong idune muru, yang ngomong kayak idune muru lho ternyata. Yes, kata rungokno. Wong ini kudu ngeten Mas dinapaken. Ya, dongane muga-muga paring barokah. Lho sampeyan ngono kok didongakno barokah. Lah piye dongakno apa? Lah utama saudara jamaah, kalau saya dengan Pak Jakpar ini bukan family saudara. Dulur jamaah tapi bukan family. Kalau saya diceritain tentang adik saya, Mas Amir adik sampean tuh gini. Enggak usah dengar saudara. Nanti ya kalau saudara dengan saudara karena orang lain bertengkar, itu jatuh dan hina. Saumpama betul ngomong begitu, kita harus husnudon, niatnya tidak begitu. Soalnya orang itu ya, non jauh ya, bersuami istri, suaminya makan di warung pecel, dilala sing dodol rodo ayu, rondo pisan Rasulullah. Ego pasar misalnya, ini nasihat dari Mbak Juri ini ya, landepe wong adu-adu. Perempuan lihat orang laki-laki ini pulang ke rumahnya yang laki ini, Mbak, Masya Allah Mbak, saya lihat suami sampean itu mangan warung pecel jigrang, guyang-guyu ambek rondo sing bakul iku rondo, Mbak, ngono. Nek aku panas, Mbak, tapi sampean kok sabar ya. Itu saudara yang asalnya umpama perempuan istri ini melihat suaminya begitu itu gak akan marah, biasa omongnya dia beli warung. Sikapnya apanya? Tapi karena bumbunya ini. Akhirnya suaminya pulang tuh mau cemberut pletot. Ya kono, mangan warung ae. Sama mbek rondo misalnya. Dari bojoku kena setan opo iki lho. Ya yang begitu itu sudah jamaah kalau saya pribadi ya. Kalau ada orang membawa kabar apa saja ke saya tentang imam saya, tentang kawan saya, apalagi tentang adik-adik saya, saudara-saudara saya, paman-paman saya, enggak saya dengar. Dan saya punya filter untuk memilah. Mau penting, setengah penting, gak penting, sampah. Nek kategori ini sampah wae wis guyang-guyu ae. Semua jawabnya saya, sungkem kalau paring barokah. Ya sepuron. Ojo mangkelan, ngono mangkel. Aku gak mangkel kok. Samane yo nopo sih kok ngene-ngene. Ngredok lho jawab saya itu doain barokah. Sepuron. Insyaallah gak ngono. Ngredok lho. Tapi kalau kita kemakan saudara jamaah wis gane sing rukun. Guru ambek pengurus gak rukun, pengurus ambek pengurus gak rukun, imam ambek pengurus gak rukun, generus ambek pengurusnya gak rukun, muhajir ambek ansor gak rukun, ansor ambek ansor tukaran, muhajir ambek muhajir tukaran. Nah wis ngono ati lah terus piye prosedur jamaah iki? Kalau sudah begitu gimana? Apa kita main masuk surga? Halo? Iso apa ora wong mlebu surga nek gak rukun? Betul saged. Lah rukun itu ya penting ini ya rukun. Rukun itu tidak harus seragam. Halo?
Rukun itu tidak harus seragam. Contoh, ini paling sederhana. Waya mangan pecel kabeh. Itu bukan rukun, itu namanya seragam. Nggih? Gawe kupluk putih kabeh. Itu bukan rukun, itu namanya seragam. Rukun itu ya, meskipun berbeda pendapat, meskipun berselisih pendapat, bisa duduk bersama, bisa ngomong, bisa salaman, itu yang disebut rukun. Tadi masih mriki lho sampean pengurusnya gak seneng iki, aku gak senengi. Tapi cek iso lungguh, iso ngomong-omongan, iso enak, iso musyawarah. Iku jenenge rukun. Meskipun beda pendapat, zaman sahabat juga beda pendapat, Saudara. Nggih napa nggih, Pak Saudara? Lah, kita berbeda pendapat itu jangan diarahkan untuk tidak rukun. Beda pendapat boleh, tapi jangan tidak rukun. Artinya beda pendapat jangan membuat kita tidak omong-omong. Wong Ansor ambek Muhajir misalnya beda pendapat, silakan. Wong Ansor itu memang penolong di sini. Lah wong Muhajir wong neko. Lah terus wong anyar-anyar sing teko, ya beda pendapat. Enake dengan anu ngene, Lah ya awakmu wong nyarok ngewatur enak-enake lho. Teko keri enak-enake lho. Lah silakan gitu, tapi tetap bisa apa? Soalnya wong nek gak beda pendapat uangnya apa? Gak enak malah Rasulullah. Justru karena beda pendapat itu menjadikan romantika hidup. Nggih napa nggih? Misalnya laki perempuan nggak beda pendapat, wah repot Saudara. Karena beda pendapat akhirnya padu, sikil papat didu lur. Oh enak lur ya. Jamaah saya teruskan ya, itu kuburan. Berdoalah kepada Allah untuk selamat dari siksa kubur. Apakah ada jamaah yang belum hafal doanya minta selamat dari siksa kubur? Enten apa mboten? Ada apa enggak? Kalau ada ya usaha menghafalin doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ditambahi hadis lain juga boleh, Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kalau yang belum hafal doa dari selamat dari siksa kubur saudara jamaah, bahasa Jawa juga boleh. Ya Allah selamatkan saya dari siksa kubur. So jamaah, ini saya ngomong gini ini penting karena Nabi merintah ta'awadzu min adzabil qabr. Mintalah kamu perlindungan dari siksa kubur. Mari kalau barokah.